Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marcella. Saya adalah mahasiswi di Universitas Siber Asia semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia. Dosen pengampu Muhammad Nur Ihsan, SIKOM, MIKOM. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus yang memiliki arti berbagi atau tujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication berasal dari kata lain communicate dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Contohnya, komunikasi dalam hal sederhana saat kita berkomunikasi membahas tugas sesama teman, berkomunikasi dengan keluarga saat bercerita, maupun menanyakan sesuatu. Seperti saat ini saya berbicara menggunakan video ini. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Anda komunikasi pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tertulis, contohnya saat menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contoh menggunakan bahasa tubuh, seperti mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dalam kecepatan berbicara dan sebagainya. Komunikasi nonverbal, pengertian pesan nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan nonverbal. Komunikasi nonverbal memainkan perannya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita temui. Komunikasi nonverbal adalah sebuah proses menggunakan pesan-pesan kata tanpa kata untuk menyamakan makna. Studi ilmiah pertama tentang komunikasi nonverbal dapat kita ketahui melalui buku Charles Darwin, sang penemu teori evolusi. Dalam buku ia berpendapat bahwa semua mamalia menunjukkan emosi melalui raut wajah. Emosi merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang menggambarkan pentingnya arti komunikasi maupun konteksnya. Fungsi peran nonverbal dalam komunikasi. 1. Repetisi atau pengulangan. Komunikasi nonverbal seringkali digunakan sebagai sarana pengulangan dari komunikasi verbal yang telah disampaikan. Pengulangan dengan cara nonverbal ini dilakukan untuk lebih memperkuat makna atau pesan-pesan verbal yang disampaikan, sehingga komunikan atau penerima informasi lebih paham atas makna pesan yang dikomunikasikan oleh komunikator. Salah satu wujudnya adalah ketika kita memberikan pemaparan seseorang yang bertanya mengenai arah jalan, secara spontan tangan atau jari kita akan menunjukkan arah kemana orang tersebut harus berjalan. Sehingga orang yang sebelumnya tidak mengetahui arah dari informasi yang disampaikan, lambat laun ia akan mengerti karena arah atau tujuan yang telah dipertegaskan kembali melalui gerakan tangan secara tidak langsung, gerakan, gestur, ataupun tindakan yang kita lakukan memberikan stimulasi yang terhadap komunikan mengenai pesan yang kita sampaikan. 2. Kontradiksi atau perlawanan. Komunikasi nonverbal bisa kita lakukan juga terkadang menunjukkan adanya kontradiksi atau perlawanan. Yang dimaksud kontra atau perlawanan. Dapat hal ini adalah pesan yang kita sampaikan secara verbal memiliki makna yang berbanding terbalik dengan gestur, tindakan ataupun gerakan nonverbal lainnya yang kita tunjukkan. Sehingga terkadang
diartikan sebagai kode-kode tertentu apabila sang komunikan mampu menerima stimulasi komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator. Maka mudah saja bagi yang mengerti makna yang disampaikan oleh komunikator. Walaupun penyampaian secara verbal dan non-verbal hanya berbeda, hal tersebut dapat dilihat saat seorang individu mengatakan ketersetujuannya terhadap hal. Namun, ekspresi atau mimik wajah tidak diperlihatkan seperti tidak suka, kecewa, dan marah, sehingga dalam hal ini bersamaan ia menunjukkan proses komunikasi yang dengan bermakna yang berbeda sekali. 3. Substitusi atau pengganti. Komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk mengganti pesan yang disampaikan secara verbal, tindakan, gestur, dan perilaku nonverbal yang seringkali kita lakukan tanpa sengaja maupun juga dapat menimbulkan suatu stimulasi. Stimulasi tersebut yang nantinya dapat berpotensi untuk menimbulkan proses komunikasi ataupun interaksi antara suatu individu dengan individu lainnya. Contoh, saat seorang teman kita bertanya kepada kita, tapi kita tidak mengetahui jawabannya, biasanya kita akan spontan mengangkat bahu, nggak tahu gitu. Gestur-gestur lainnya yang seringkali kita lakukan dengan tidak sengaja maupun dapat menimbulkan potensi komunikasi seperti tersenyum, menarik nafas, mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Gestur-gestur tersebut itu akan mudah untuk memahami apabila antara komunikator dan komunikan menyepakati simbol verbal dan non-verbal yang seringkali digunakan dalam proses komunikasi. 4. Komplement atau pelengkap. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kita melakukan komunikasi secara verbal dalam waktu yang bersamaan, kita juga melakukan gerakan non-verbal. Gerakan, gestur, dan tingkah laku non-verbal itu tanpa disadari kita melakukan dengan lebih memberikan penjelasan lebih terhadap informasi yang kita sampaikan. Contoh, pada saat kita menyampaikan cerita mengenai pencapaian kita dan lainnya sebagainya, tangan kita akan menunjukkan gestur-gestur tertentu sesuai dengan informasi yang disampaikan. Aku capai target loh. Pergerakan tangan yang akan kita sampaikan itu sangat jelas sekali. 5. Regulasi atau pengatur. Komunikasi nonverbal juga dapat dijadikan sebagai pengatur atau regulasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi nonverbal tidak hanya dapat disampaikan melalui informasi, melalui simbol, tindakan, serta gerakan saja, melainkan juga dapat dilakukan dengan menggunakan penampilan. Salah satu contohnya adalah apabila kita melihat seorang individu berpakaian polisi, kita akan cenderung menghindari, karena kita tahu bahwa individu tersebut sedang melakukan sebuah operasi lalu lintas atau sebagainya. Tidak hanya itu, hal tersebut dapat diwujudkan dari adanya lampu-lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas sifatnya nonverbal juga karena pesan yang ada di dalamnya dimaknai sebagai simbol secara tersirat. Apabila kita melihat lampu huruf P dicoret, kita akan mengartikan bahwa kita tidak boleh parkir di area tersebut. 6. Aksentuasi atau penekanan. Komunikasi yang berfungsi sebagai aksentuasi atau penekanan ini dapat diketahui dari intonasi saat nada kita tinggi, suara yang digunakan dalam komunikasi. Apabila seorang individu berkata dengan nada tinggi, berarti dia ingin menekankan bahwa ia dalam kondisi sedang marah atau tidak baik-baik saja. Hal tersebut dapat berlaku sebaliknya apabila individu berbicara lemah lembut, dapat diartikan bahwa ia sedang dalam keadaan cukup tenang atau baik-baik saja. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan sebuah peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Dalam komunikasi sehari 3 kali,
35% berupa komunikasi verbal, 65% berupa komunikasi nonverbal. Seringkali komunikasi nonverbal digunakan sebagai media yang mempertegaskan komunikasi verbal. Menurut penelitian dari beberapa ahli, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang lebih sering digunakan daripada jenis komunikasi verbal. Akan menjadi sebuah komunikasi yang kaku jika kita hanya menggunakan komunikasi verbal tanpa disertai komunikasi nonverbal. Contoh saat kita mengirim pesan kepada teman, hanya ketik tulisan aja singkat dan padat itu kaku sekali. Kecuali kita menggunakan emoticon yang senyum atau apa, itu sudah termasuk komunikasi nonverbal. Seperti itu. Nah, contoh lagi, pada saat bertemu dengan teman lama, ketika seorang mengucapkan hai tanpa ada ekspresi senyum, bahkan juga tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman, bagaimana menurut Anda? Atau ketika seseorang memenangkan sebuah pertandingan, dia mengucapkan, "Hore, aku menang," namun tidak memberikan ekspresi bahagia, bahkan juga tidak akan gerakan seperti melompat dengan menunjukkan ekspresi wajah kegirangan. Bagaimana menurut Anda? Dari contoh tersebut bahwa jelas komunikasi verbal memang bisa berdiri dan terasa kaku, bahkan bisa disalahartikan oleh orang lain. Menjadi komunikator yang hebat, Anda harus memahami perbedaan antara komunikasi yang baik dan efektif. Karena ada perbedaan yang cukup besar di antara keduanya. Komunikasi yang baik melibatkan kualitas seperti empati dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Penting untuk diingat, bahkan komunikasi dapat tentang berbicara. Tidak hanya tentang berbicara, ini juga tentang pendengarannya. Misalnya, kita berbicara dengan atasan tentang kenaikan gaji, sedangkan apa yang kita katakan, jika mereka memberitahu bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan bahwa Anda aset bagi perusahaan, itulah kesempatan Anda meminta kenaikan gaji. Kecuali adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang sehingga Anda melewatkan peluang potensi untuk mendapatkan kenaikan gaji. Berbeda dengan komunikasi baik, komunikasi yang efektif adalah pendekatan dasar untuk komunikasi yang berfokus untuk penyampaian maksud. Meskipun penting untuk memastikan poin dan Anda jelas, strategi komunikasi yang efektif seringkali melibatkan kesalahpahaman di antara orang-orang karena tidak memiliki unsur komunikasi yang baik. Meskipun komunikasi efektif itu mudah, terkadang bisa membawa dampak yang menimbulkan masalah. Misalnya, Anda mendengar bahwa seorang rekan kerja baru saja kehilangan orang tua atau kakek nenek atau yang dan Anda menerobos meminta bantuan mereka untuk sesuatu, Anda tidak akan mendapatkan reaksi yang menyenangkan. Jika komunikasi efektif berfokus pada hasil komunikasi yang baik, berfokus pada hal-hal yang empati dan hubungan. Sehingga komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang dilakukan dengan bahasa verbal dan verbal yang dapat dipahami komunikan. Dengan nama komunikator memberikan empati pada komunikan sehingga dapat tercapai kesepahaman tanpa terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang baik dan efektif senantiasa dilakukan di mana saja dan komunikasi pada apapun, bisa di rumah, di kampus, di kantor, atau di masyarakat. Jika perlu melakukan komunikasi baik dan efektif agar sama-sama memiliki pemahaman yang sama, dapat menjadi maksud dari sebuah pernyataan dalam komunikasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi, sehingga dapat membangun hubungan yang baik. Nah, sekian video yang saya buat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Sehat selalu untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih. Bye-bye.